lanjutkan yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata. Selamat malam, Troy. Oh, iso baru datang itu loh ya, Troy. Oke. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan terlebih pada hari ini, PH tanggal berapa? Siapa yang bawa jadwalnya agama? PH tanggal berapa? PH bulan November ini tanggal berapa untuk agama? Siapa yang sudah di rumahnya ada jadwalnya? Bisa minta tolong dilihatkan dulu Bu Inu. Kita hari ini selesaikan yang Yesus mengatakan Raja Allah. Tanggal berapa? 10. Tanggal 10. Minggu depan berarti, padahal kurang 1. Oke, nanti langsung kita lanjutkan yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Itu sama dengan apa kemarin? Kalau tindakan itu sama dengan apa? Kata-kata sama dengan apa? Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, dengan menggunakan apa? Perumpamaan, pinter. Sedangkan tindakan itu berarti menggunakan apa? Mujizat. Nah, perumpamaan sudah kita pelajari supaya orang lebih mudah untuk mengerti apa yang ingin dikatakan oleh Yesus. Nah, tadi Bu Ino tuh sebenarnya sudah mempersiapkan PPT yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Cuma laptopnya sepertinya kena virus, jadi datanya hilang. Nanti masih dicarikan sama Pak Nuk. Jadi untuk PPT yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan, itu akan Bu Ino kirimkan lewat GCR, tapi penjelasannya Bu Ino jelaskan hari ini. Karena minggu lalu kalian sudah sampai melihat filmnya Yesus yang 2 minggu lalu deh, melihat filmnya Yesus yang kata-kata Yesus menunjukkan kebenaran, menunjukkan kesempurnaan untuk melengkapi Injil, maka ketika Yesus berkata-kata untuk menggenapi Injil saat apa? Hah? Ya. Nggak bisa kelihatan. Lupa berarti kamu. Nah, itu tentang di mana Yesus berdoa di taman apa kemarin itu 2 minggu lalu itu? Di taman? Siapa yang masih ingat video minggu lalu yang 2 minggu lalu yang diputarkan? Menceritakan tentang apa? Bentar. Bu Ino putarkan sekali lagi ya. Di mana kata-kata Yesus menunjukkan kebenaran supaya orang bisa percaya kepadanya, tidak hanya kata-kata yang berupa janji. Nah, ini videonya yang kemarin itu. Bu Ino putarkan sekali lagi. Yesus sedang berbicara. Yudas adalah salah seorang dari 12 pengikutnya. Yudas datang bersama banyak orang yang membawa pedang dan alat pembunuh. Orang-orang itu adalah utusan imam-imam kepala dan pemimpin orang Yahudi. Yudas yang mengkhianati Yesus sudah memberitahu mereka supaya mereka mengikuti Yesus. Dan dia berkata, orang yang kucium adalah Yesus. Oke, Bianca.
dan berkata, lalu dia mencium Yesus. Yesus berkata, lakukan yang harus kau lakukan. Kemudian orang-orang yang telah datang bersama Yudas mendekati Yesus dan menerkamnya. Ketika hal itu terjadi, salah satu dari orang yang ada bersama dengan Yesus menghunus pedangnya, lalu memotong telinga hamba imam besar dengan pedang. Sarungkan kembali pedang. Kemudian Yesus berkata, orang yang menggunakan pedang akan mati oleh pedang. Jika aku mau, aku dapat meminta pertolongan dari Bapakku dan dia akan mengirimkan lebih dari 12 batalan tentara malaikat untuk membantu aku. Tetapi aku tidak mau melakukan itu. Kitab suci mengatakan bahwa hal itu harus terjadi. Kemudian Yesus berkata kepada orang banyak, kamu datang lengkap dengan pedang dan alat pemukul untuk menangkap aku, seakan-akan aku seorang penjahat. Setiap hari aku mengajar, tetapi kamu tidak menangkap aku. Tetapi supaya ini harus terjadi, supaya yang ditulis oleh nabi-nabi diketahui. Kemudian pengikut-pengikut Yesus meninggalkan dia dan melarikan diri. Oke, sampai di sini sudah ingat di mana kata-kata Yesus itu ingin menegaskan bahwa semua kebenaran terjadi di dalam diri Yesus. Jadi, kata-kata atau sabda Yesus hendak menggenapi isi kitab suci. Tadi Yesus berkata, lakukanlah apa yang seharusnya kamu lakukan kepada siapa? Yang mencium Yesus tadi siapa? Kalian ini lihat apa lamun kok enggak ditanyai habis gitu, enggak tahu itu. Nah, di GCR kalian sudah Bu Ino kirim untuk video pembelajaran yang Yesus mewartakan kerajaan Allah dengan tindakan. Jadi karena minggu depan PH, nanti kalian bisa melihat video pembelajaran itu. Setelah itu kita langsung pada hari ini menyelesaikan LKS-nya yang tema Yesus mewartakan dengan kata-kata, yang Yesus mewartakan dengan tindakan. Sebenarnya ini semuanya hampir sama dengan pelajaran yang kelas 4 yang sudah kalian pelajari, yang perumpamaan sama mujizat-mujizat, terus kalian disuruh mencari KI 4-nya 10 perumpamaan, 10 mujizat waktu dulu kelas 4. Nah, sekarang kita hanya memperluas lagi bahwa orang yang percaya dengan kebenaran maka dapat dibuktikan dengan perbuatan. Seperti yang percaya pertama kali saat bertemu dengan Yesus, yaitu perempuan yang berasal dari Samaria. Ketika dia ingin mengambil air di sumur Yakub dan memakai tempayannya, orang Yahudi tidak diperbolehkan dengan orang Samaria. Karena pada saat itu orang Samaria dianggap berdosa oleh orang Yahudi. Tapi malah orang Samaria ini yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias Sang Juru Selamat.
Manfaat dari sikap menjaga kesesuaian kata dengan perbuatan ialah agar orang percaya apa yang kita lakukan dapat diwujudkan melalui tindakan. Sekarang kita lihat di sini, banyak orang Samaria percaya kepada Yesus karena melihat dan menyaksikan perbuatan Yesus. Dan banyak juga orang-orang Yahudi yang tidak percaya terhadap Yesus. Padahal Yesus berasal dari keturunan Yahudi dan memiliki agama Yahudi. Perbedaannya apa antara orang Samaria dan orang Yahudi? Perbedaan ibadah. Orang Samaria terkenal dengan menyembah atau tidak dikenal di atas gunung. Jadi orang Samaria menyembah ini yang dikenal. Mereka menyembah Tuhan, tetapi tidak di atas gunung. Sedangkan orang Yahudi menyembah Yahweh-nya itu di bait Allah. Mereka sok suci. Mereka menganggap orang yang tidak berdoa di bait Allah itu berarti orang yang berdosa. Dan orang Yahudi selain di bait Allah juga di sinagoga-sinagoga. Tetapi malah orang Samaria ini percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias Sang Juru Selamat. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu merupakan benar adanya. Santo Paulus dalam suratnya kepada Yakobus berkata, iman menjadi sempurna di dalam dan melalui perbuatan yang nyata. Baik, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita langsung lihat LKS-nya. Bu Ino hanya mengingatkan dari penjelasan Bu Ino di minggu lalu. Jadi tidak berbicara terlalu banyak 2 minggu lalu ya. Nanti kalian untuk video pembelajaran yang Yesus dengan tindakan itu bisa kalian lihat di GCR kalian. Bentar, Bu Ino buka dulu yang ringkasannya. Disiapkan alat tulisnya. Bentar. Kita kurang 2 materi lagi sebelum PAS ya. Ya, halaman 11. Lionel, nomor 1 dibaca. Kamera semua dinyalakan. Ayo dibaca, mikrofonmu dinyalakan dulu baru baca. Nggak dengar kalau nggak gitu nanti. Halaman 11 ya, Bu? Iya. Nomor 1. Kata-kata perumpamaan yang dipakai oleh Yesus adalah untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Ya, pintar. Tentang kerajaan Allah, nomor 1 C. Nomor 2 yang baca Versio. Bentar. Belum, Bu Ino belum membenarkan kok kamu sudah yes itu. Sebentar. Berdasarkan pernyataan di atas yang menunjukkan sikap agar kita dapat mendapat kepercayaan. Hah? Ya ampun, Vin. Kepercayaan dari orang lain adalah 1 dan 3. C. Nomor 3. Vincent. Orang yang menerima firman akan menerimanya dengan gembira, namun tidak berakar, bagaikan iman yang ditaburkan di yang tidak berakar. Gideon kok keluar masuk ya?
tanah yang berbatuan. Nggak ada tanah yang berbatuan. Orang yang menerima firman akan menerima dengan gembira, namun tidak berakar. Tanah yang bagaimana? Tidak berakar loh. Tanah yang tidak berakar. Tidak berakar itu tidak meresap sampai ke dalam. Iya, tanah yang berbatu-batu, bukan berbatuan ya, berbatu-batu. Terus, kalau pertanyaannya itu, orang yang menerima firman akan menerima dengan gembira dan melakukannya karena meresap di dalam hati, maka jawabannya tanah yang subur. Kalau pertanyaannya orang yang menerima firman akan menerima dengan gembira namun tidak ada kelanjutannya atau cepat mati, maka di semak berduri. Karena dia memang berakar, tapi karena di semak berduri tidak akan berkembang. Seperti itu. Jawabannya yang D. Nomor 4. Siapa yang menjawab? Gideon, nomor 4 dibaca. Allah menunjukkan kasihnya dengan menyelamatkan manusia. Anjingmu ikut baca itu ya. Allah menunjukkan kasihnya dengan menyelamatkan manusia yang C. Oke. Nomor 5. Kimi. Kok kelihatan gelap gitu. Tuhan akan mengampuni segala dosa manusia bagaikan seorang hamba yang Apa jawabannya, Kimi? Ya, Karin. Tuhan akan mengampuni segala dosa manusia bagaikan seorang hamba yang ini mudah loh, Kim. Yang mana jawabannya? Nah, yang B. Masa diampuni tapi dimarahi oleh tuannya? Kamu dengar dari teman-temanmu di sini nih ya. Yang A jawabannya dilunaskan hutang oleh tuannya. Perhatikan soalnya baik-baik. Diampuni dosa sama dengan mendapat pelunasan hutang atas utang-utangnya terhadap tuannya. Sama saja dimaafkan, diampuni. Tuh ya. Berikutnya. Apa sih, Vin? Nomor 1. Joven. Dalam pengajaran serta karyanya, Yesus menggunakan perumpamaan yang berwibawa. Kata-kata yang berwibawa. Nomor 2. Diandra Kevin. Kerajaan Allah sulit ditangkap sehingga Yesus mengajar dengan menggunakan apa? Biar Kevin dulu. Sulit dipahami, sulit ditangkap. Berarti menggunakan apa? Barusan Vino jelaskan di awal, 2 minggu sudah Vino jelaskan, kelas 4 sudah Vino jelaskan. Supaya mudah dipahami, maka Yesus menggunakan apa? Ayo.
Temanmu sudah nggak sabar, banyak yang angkat tangan ini loh. Menggunakan apa? Tuh, kok malah di-mute itu? Victoria Grace. Perumpamaan. Nah, itu benar. Jawabannya sangat sederhana. Halo. Nomor 3. Perumpamaan. Charles. Yesus datang ke dunia untuk membawakan kabar gembira terutama bagi yang mereka yang bagaimana? Tuhan Yesus datang ke dunia itu mewartakan kabar gembira, otomatis bagi mereka yang bagaimana, Charles? Kalian kok mikirnya sulit sih, udah loh ini. Orang-orang yang bagaimana, terutama bagi orang-orang yang bagaimana? baik. Itu jawaban kelas 1. Baik, dikit-dikit baik. Apa? Orang yang bagaimana? Menderita, lemah, miskin, tersingkirkan. Tuh jawabannya nomor 4. Nggak usah dipikir sampai jauh sekali ya. Ini sebenarnya yang biasa saja. Angkanya nomor 4 yang menjawab siapa ini? Troy. Lah Mesias lek Yesus sendiri. Pintar. Kedatangan Yesus ke dunia dalam rangka menghadirkan kerajaan Allah. Nomor 4 itu. Nomor 5. Ya. Kalau kedamaian, Bu. Hah? Kalau kedamaian. Kerajaan apa? Oh, kedamaian. Kedamaian, Bu. Hanya satu. Kerajaan Allah. Nomor kalian itu kok iso suweneng men saya di sekolah itu. Nomor 5. Siapa? Siapa? Jessica, nomor 5. Ya, dibaca, Jess. Dalam kerajaan Allah yang akan meraja adalah Allah. Iya, dalam kerajaan Allah yang akan meraja adalah Allah sendiri. Juga dikerjakan. Sekarang kerjakan sendiri-sendiri. Tidak boleh sampai salah, harus bisa membedakan mana perumpamaan, mana mujizat. Ini sudah pernah di kelas 4. Seringkali di perumpamaan juga ada. Mana yang merupakan mujizat, mana yang merupakan perumpamaan. Joven. Nomor 5 jawabannya apa, Bu? Allah. Perumpamaan itu ya kata cerita yang dipakai Yesus untuk mempermudah orang supaya menangkap pengajarannya Yesus. Mujizat itu tindakan yang dilakukan Yesus yang di luar nalar manusia. Anak yang hilang ini merupakan cerita perumpamaan atau mujizat.
Mengubah air menjadi anggur itu perumpamaan atau mujizat. Harta yang terpendam itu perumpamaan atau mujizat. Gadis bodoh yang bijaksana itu perumpamaan atau mujizat. Intinya perumpamaan cerita. Jadi kalian lihat aja anak yang hilang itu cerita atau tindakan. Mengubah air menjadi anggur itu cerita atau tindakan. Harta yang terpendam itu cerita atau mujizat. Gadis bodoh yang bijaksana itu cerita atau mujizat. Penabur benih di tanah berbatu, di semak berduri itu cerita atau mujizat. 5 roti 2 ikan itu cerita atau tindakan. Membangkitkan orang mati itu cerita atau tindakan. Gandum di antara ilalang itu cerita atau tindakan. Biji sesawi itu cerita atau tindakan. Ilalang itu tumbuhan yang merusak hama. Berjalan di atas air itu cerita atau tindakan. Orang-orang upahan di kebun anggur itu cerita atau tindakan. Menyembuhkan orang buta sejak lahir itu cerita atau tindakan. Sangat mudah sekali loh ya. Kalau nggak bisa nuwemen kalian. Sudah selesai? Oke. Ayo cepat. Setelah ini langsung ringkasan yang mujizat soalnya waktunya nggak cukup nanti. Yang belum Wiro tinggal aja. Anak yang hilang siapa yang setuju cerita angkat tangan? 1, 2, 3, 4, 5. Anak yang hilang cerita atau tindakan yang setuju cerita siapa angkat tangan? Loh, kok masih ada yang setuju tindakan ini loh, dari mana? Jawabannya cerita, perumpamaan. Mengubah air menjadi anggur, siapa yang setuju cerita? Oh, pinter. Jawabannya mujizat ya. Harta yang terpendam, siapa yang setuju cerita? Angkat tangan. Harta yang terpendam. Oke, pintar. Jawabannya cerita. Cerita, perumpamaan. Gadis bodoh yang bijaksana, siapa yang setuju perumpamaan? Oh, pintar. Jawabannya perumpamaan. Apa, Evan? Gadis bodoh yang bijaksana, jawabannya perumpamaan. Penabur benih, siapa yang setuju perumpamaan? Oh, tanganku itu terlambat. Nah, apa? Jawabannya, Evan ngomong apa? Ke toilet paling. Penabur benih yang cerita. Yang setuju cerita siapa? Oke, jawabannya cerita. Kan di semak berduri, Yesus mengandaikan, mengumpamakan kerajaan Allah ditabur pada semak berduri, pada tanah yang berbatu-batu. Cerita perumpamaan. Nomor 6, 5 roti 2 ikan. Siapa yang setuju mujizat? Oke, pintar. Membangkitkan orang mati, cerita atau mujizat? Mujizat. Jawabannya mujizat. Gandum di antara ilalang, perumpamaan atau mujizat? Perumpamaan. Biji sesawi, perumpamaan atau mujizat? Perumpamaan. Cerita. Berjalan di atas air, tindakan atau cerita? Tindakan. Tindakan.
berjalan di atas air itu tindakan Yesus berjalan di atas air ketika badai, ombak, pada saat Yesus naik kapalnya Petrus itu loh. Mujizat. Orang-orang upahan di kebun anggur, mujizat atau perumpamaan? Perumpamaan. Perumpamaan. Menyembuhkan orang buta sejak lahir. Mujizat. Mujizat. Oke. Siapa yang masih salah angkat tangan? Jujur. Ayo Bang. Oke. Oke. Nah, jadi, oke, dengarkan Bu Inul. Untuk materi ini, penjelasannya bisa kalian lihat di video pembelajaran yang sudah Bu Inul kirim di GCR kalian. Setelah itu, nanti kalian pelajari baik-baik. Nanti juga akan ada pra-PH. Kalau ada pertanyaan, boleh ditanyakan Bu Inul ke WA ya, karena waktunya tidak nutut. Ini kurang 4 menit lagi. Nomor 1. Yesus mampu membuat mujizat sebab di dalam hati orang tersebut ada? Jawabannya iman. A. Nomor 2. Orang Yahudi menganggap orang yang sakit sejak lahir disebabkan oleh kutukan. Pinter gitu loh, belum dijelaskan sudah pinter-pinter. Nomor 3, orang yang lapar akhirnya diberi makan oleh Yesus dengan cara menggandakan roti. Ya. Di bawah itu yang termasuk mujizat. Tadi di atas sudah bisa membedakan mana yang mujizat, mana yang bukan. 3 dan 4C. Pinter. 3 dan 4C. Mujizat Yesus membangkitkan orang muda. No. Diurutkan aja ya, semuanya dijawab. Yang betul 9A. Nomor 1. Mujizat terjadi sebab di dalam diri Yesus ada kuasa siapa? Allah. Pinter. Allah. Nomor 2. Orang percaya jika kebenaran yang dikatakan dapat dibuktikan dengan setelah dikatakan harus disertai dengan Perbuatan. tindakan. Pinter. Tindakan. Oke, Abi, pintar. Nomor 3. Dalam mewartakan kerajaan Allah, Yesus selalu melakukannya dengan 2 cara, yaitu apa tadi? Pintar, perumpamaan dan mujizat. Perumpamaan dan mujizat. Nomor 4, Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga dapat berjalan. Bartimeus adalah seorang gelandangan yang buta sejak lahir. Akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Ia mengatakan, Yesus anak Daud. Terus, Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Yesus anak Daud, kasihanilah saya. Halaman 18 sangat mudah ini ya. Sudah ditarik garis semuanya? Gambar pertama tentang apa? 2 roti dan 3 ikan. Menggandakan, aduh kok jauh sekali. Sebentar ya.
dan 2 ikan. Gambar kedua. Berjalan di atas air. Pintar, berjalan di atas air. Naruto. Nomor gambar ketiga, Yesus menyembuhkan. Orang buta. Ya. Naruto. Berjalan di atas airnya kok ada 2 ya? Oh, Bu Ino ini salah. Saya salah itu berarti. Nggak usah Bu Ino garisi, kalian garisi sendiri ya. Laptopnya nggak bisa ini. Oke, salah. Nggak apa-apa, nanti diganti aja. Tadi yang nomor gambar ketiga, Yesus menyembuhkan orang buta ya. Terus gambar keempat ini apa? Hah? Menyembuhkan orang lumpuh. Membangkitkan orang mati. Bukan ya. Menyembuhkan orang lumpuh, benar. Salah Bu ini. Terus yang nomor gambar keempat ini? Mengubah air menjadi anggur. Mengubah air menjadi anggur. Nomor 3, nomor 5, membangkitkan orang mati. Nomor 6, gambar ke-6, menyembuhkan orang kusta. Yang berjalan di atas air itu diganti menyembuhkan orang kusta. Kusta. Menyembuhkan orang kusta. Wino ulang ya, yang gambar terakhir menyembuhkan orang kusta. Terus berikutnya membangkitkan orang mati. Berikutnya mengubah air menjadi anggur. Terus menyembuhkan orang lumpuh. Menyembuhkan orang buta. Berjalan di atas air. Menggandakan 5 roti. Sampai di sini ada yang sudah selesai? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nanti video pembelajarannya bisa kalian lihat sendiri ya. Oke, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti minggu depan hari Selasa itu pra-PH, hari Rabunya PH ya. Hari Rabunya Bu Ino bahas sedikit tentang pra-PH-nya, setelah itu kita lanjut PH. Oke? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada PR karena materinya sudah selesai.